Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, menjelang siang Tuhan, setiap penyertaan-Mu kami boleh rasakan. Kini Tuhan, sebentar kami akan memulaikan pelajaran kami hermeneutika Tuhan. Tuhan Yesus yang menyertai kami Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dosen pembimbing kami Tuhan. Supaya setiap kami mahasiswa Tuhan dapat memperoleh ilmu yang benar Tuhan dari pelajaran yang akan kami bahas. Terpujilah nama-Mu ya Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang masih mengenai kualifikasi penafsir yang benar. Ini sebentar ya, kok saya ada kesulitan. Wait, you cannot minimize. Ya, saya coba dulu ya. Oke, kualifikasi penafsir. Ya, ini adalah lanjutan dari pembahasan kita di pertemuan yang sebelumnya. Di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang dua kualifikasi pertama ya. Dua kualifikasi pertama dari penafsir, dan ini hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, karakteristik yang wajib kita penuhi kalau kita mau menjadi seorang penafsir yang baik. Harus ada kompetensi tertentu, ya, harus ada kualitas yang kita perlu kejar dan kita penuhi agar kita menghasilkan tafsiran-tafsiran, ya, pemahaman, pengetahuan yang benar tentang teks-teks dalam Alkitab, ya, apa yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab, dan secara langsung maupun tidak langsung apa yang Allah kehendaki untuk kita ketahui dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Ya, selain kompetensi juga kita berurusan dengan metodologi. Ya, pendekatan penafsiran apa yang paling sesuai dengan teks yang akan kita tafsirkan, gitu ya. Nanti sebelum saya teruskan, kalau ada mungkin gangguan sinyal, tiba-tiba suara saya tidak terdengar atau putus-putus, tolong beritahu saya ya, supaya saya bisa take action untuk hal itu. Nah, kemarin dua kualifikasi yang pertama kita sudah bahas, yaitu iman yang sehat dan mengenai ketaatan. Ya, saya secara cepat saja, iman ini berbicara tentang relasi, ya, intimasi kita, keintiman kita, hubungan yang intens dan kontinu, ya, antara kita sebagai ciptaan dan Allah sebagai pencipta kita. Jadi iman ini bukan sekedar pengetahuan atau bukan sekedar aktivitas akali saja, bukan hanya dari aspek kognitif, ya, bukan hanya karena kita menyetujui dalam pikiran kita bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi lebih dari itu iman ini berbicara tentang kesediaan untuk melakukan apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, ya. Dan itu bisa terjadi apabila kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Dan di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Allah. Nah, ini bukan sekedar setuju ya. Oke, amin. Alkitab adalah firman Allah. Yesus adalah Tuhan. Yesus mati 2000 tahun yang lalu disalib. Tidak cukup demikian. Tetapi lebih daripada itu, ya, apa konsekuensinya? Apa implikasinya bagi kehidupan kita? Itu pun perlu kita permasalahkan. Nah, kalau kita bersedia untuk taat, ya, kesediaan kita untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki, nah ini baru disebut sebagai iman yang sehat atau iman yang benar. Kualifikasi yang kedua kemarin juga kita sudah bahas, yaitu tentang ketaatan. Nah, ketaatan ini secara sederhana berarti kesediaan kita untuk disubordinasi, kesediaan kita untuk ditaklukkan, ya, atau ditundukkan, menundukkan diri kita sendiri, ya, di bawah teks. Jadi teks atau firman Allah, Alkitab, kedudukannya harus lebih tinggi dari ego kita, dari kepentingan kita, dan sebagainya. Menjadikan Alkitab sebagai otoritas iman tertinggi hidup kita sebagai orang percaya. Nah, ini ketaatan, ya. Jadi ketaatan ini Allah pasti tidak menghendaki iman yang kosong, ya, tidak menghendaki iman yang tanpa pengertian, dan ketaatan yang
ketaatan bodoh istilah gitu ya. Yang penting taat. Nah, bukan begitu. Tetapi Allah menghendaki kita memiliki pengertian, memiliki pemahaman. Mengapa kita harus taat? Mengapa kita harus memiliki iman? Ya, mengapa kita harus menaklukkan atau menundukkan diri kita di bawah Alkitab? Ya. Nah, itu pertama-tama kita perlu ketahui ya, dan berangkat dari pengetahuan yang sudah kita miliki, kita dengan rendah hati ya menundukkan diri kita di bawah otoritas kuasa firman Allah. Nah, kita lanjutkan ya, hal yang ketiga ya, kualifikasi dari seorang penafsir yang benar ini adalah dituntun oleh Roh Kudus ya, atau mendapatkan iluminasi dari Roh Kudus ya. Iluminasi ini artinya adalah sebuah pengertian yang dinamis. Ya, jadi tidak statis, tidak diam di tempat, tetapi sebuah pengertian yang terus bergerak secara progresif. Mengenai apa? Pengertian yang dinamis mengenai signifikansi dari kitab suci dan aplikasinya dalam kehidupan. Dan hal ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya didiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi tanpa menyediakan diri untuk berkontemplasi, menyediakan waktu-waktu yang khusus di mana kita berdialog dengan Tuhan, ya, berkomunikasi dengan Allah, mendengarkan firman-Nya, ya, lalu merenungkan firman-Nya. Kita memiliki jam-jam tertentu, jam-jam khusus yang kita lock, ya, yang kita kunci. Waktu ini tidak boleh diganggu-gugat oleh apapun juga. Ini adalah waktu yang sangat eksklusif, yang hanya bisa diisi oleh kekasih kita, oleh Tuhan kita, pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, hanya orang-orang yang berkomitmen seperti ini yang akan dituntun oleh Allah, ya, yang akan mendapatkan iluminasi atau enlightenment, pencerahan, gitu ya, penerangan. Ya. Loh, diulangi lagi ya? Saya seingat saya kemarin yang kedua, baru sampai yang kedua ya, atau mungkin sudah sampai di sini ya. Diulang lagi, iya. Sudah, iluminasi sudah. Oh, iluminasi sudah ya. Pencerahan kan? Iya, saya ingatnya kemarin hanya sampai ketaatan. Ini sudah ya, berarti kita bisa langsung skip saja. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Maaf Pak, Ingatkan. suaranya putus-putus Pak. Oke. Yang lain, apakah mendengar suara saya juga putus-putus? Atau hanya Meiman? Kadangkala begitu ya. Yang lain bagaimana? Suara saya apakah terdengar? Suara Bapak putus-putus juga, Pak. Putus, Pak. Oh, ya, oke, baik, saya matikan saja. Berarti kemarin sampai di kualifikasi sudah selesai ya. Saya pikir masih ada yang Kualifikasi sudah, Pak. digantung. Oke. Sekarang berarti presuposisi ya. Ini kemarin belum sampai sini ya? Belum, Pak. Ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan ya. Baik, ya setidaknya merefresh apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang kualifikasi. Nah, kita lanjutkan dengan presuposisi bagi penafsir yang benar atau praanggapan ya. Praanggapan. Nah, tidak mungkin seseorang ya, siapapun kita tidak mungkin menafsirkan secara khusus menafsirkan Alkitab tanpa presuposisi, yaitu seperangkat asumsi yang menjadi pijakan berpikir ya. Secara khusus sekali lagi ketika kita sedang berusaha menjelaskan makna dari Alkitab. Nah, ini permasalahannya, ada yang memang secara terbuka menyadari ya, mengetahui, mengidentifikasi presuposisi yang selama ini dipegangnya. Dan secara terbuka pula, secara jujur dinilai dan diungkapkan ya secara publik ya. Tentu tidak harus secara masif gitu ya, tapi secara apa adanya. Saya presuposisinya seperti ini. Nah, masalahnya begini, sebagian lainnya memegang presuposisi secara tanpa sadar. Sebenarnya mereka punya presuposisi tetapi tidak tahu apa presuposisi yang dimilikinya. Bahkan mungkin saja ada orang-orang tertentu yang berpikir bahwa kalau menafsir tidak perlu pakai presuposisi. Nah, ini satu hal yang tidak mungkin terjadi. Ya. Siapapun penafsir pasti memiliki presuposisi. Nah, apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan seperangkat asumsi yang menjadi pijakan berpikir kita? Yaitu kita harus menemukan, yang pertama-tama kita harus
menyelidiki diri kita sendiri. Ya, firman Allah dalam suratan Timotius, ini nasihat Paulus kepada anak rohaninya, berkata, awasilah dirimu, ya, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Jadi kita sebagai orang percaya, ya, apalagi yang sekolah di STT, ya, sekolah Alkitab begitu, kita berkewajiban untuk menyelidiki dan menemukan serta menyatakan secara terbuka, ya, terbuka ini artinya sekali lagi apa? Secara apa adanya, tidak dipoles-poles, tidak perlu di make up gitu ya, secara apa adanya saja. Dan dengan sadar menerima semua asumsi yang kita setujui dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi yang lain, kita harus mengevaluasi apabila ada seperangkat asumsi atau mungkin 1-2 asumsi yang selama ini kita setujui, selama ini kita pegang, tetapi tidak relevan lagi, ya, tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Ya, nah ini penting sekali untuk kita lakukan, ya, masih berkaitan dengan kualifikasi sebenarnya. Ini berkaitan erat, ya. Seorang penafsir harus menyadari apa presuposisi yang dimilikinya. Nah, pendekatan hermeneutika ini melibatkan 2 komponen. Yang pertama ini berkaitan dengan presuposisi yang saat ini kita sedang bahas, ya, dan ini merupakan titik tolaknya, yang menjadi titik tolak dari penafsiran, berangkat dari seperangkat asumsi ini. Selain itu, yang kedua adalah strategi yang melibatkan metode dan prosedur yang akan menghasilkan penafsiran yang tepat dan dapat mengevaluasi hasil-hasil penafsiran yang berbeda. Ya. Nah, mengevaluasi hasil-hasil penafsiran yang berbeda ini terutama bukan kita tujukan kepada orang lain, tetapi kepada diri kita sendiri. Adalah satu hal yang wajar apabila kita, ya, siapapun kita yang melakukan kegiatan menafsir, ya, berjalannya waktu, ya, pendekatan yang kita gunakan, ya, cara menafsir kita dan hasil penafsiran kita, ya, bergeser gitu, mengalami progresivitas, ya, mengalami kemajuan begitu. Apa yang dulu kita pandang benar, ya, berjalannya waktu setelah kita semakin dibekali dengan tools yang semakin lengkap begitu, ya. Juga jam terbang ini sangat penting juga. Semakin sering kita terlibat dalam tindakan penafsir, maka skill kita akan meningkat. Nah, hasilnya, ya, outputnya adalah bahwa hasil penafsirannya bisa berbeda. Satu teks yang sama 3-4 tahun yang lalu, ya, kalau saya membuka lagi hasil tafsiran saya 5 tahun yang lalu katakanlah, atau 3-4 tahun yang lalu, saya bisa beberapa bisa bikin saya ketawa gitu. Dulu kok bisa naif banget gitu, ya, bisa lucu juga dulu cara menafsirnya. Nah, ini hal yang wajar, hal yang alami, ya. Saya pikir semua orang akan mengalaminya begitu, natural sekali, ya. Bagi orang-orang yang memang mau mau bertumbuh secara benar, ya, tentu harus selalu memiliki haus dan lapar akan kebenaran, memiliki kerendahan hati untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, ya, siap ditegur, dikoreksi oleh firman, dan seterusnya. Nah, ini 2 elemen ini yang dibutuhkan, ya, di dalam penafsiran atau hermeneutika, yaitu seperangkat presuposisi dan juga strategi yang melibatkan metode serta prosedur penafsiran, ya, begitu. Ada tiga hal juga yang kita bahas mengenai presuposisi bagi penafsiran yang benar. Yang pertama berkaitan dengan presuposisi kita tentang natur Alkitab, lalu yang kedua berkaitan dengan metodologi. Metodologi ini artinya pendekatan penafsiran, ya, metode apa yang tepat untuk satu teks tertentu, ya, karena satu bagian dengan bagian lainnya harus atau biasanya didekati dengan metode yang berbeda-beda juga. Kita tidak bisa hanya fanatik pada satu metode tertentu. Dan yang terakhir, presuposisi tentang tujuan ultimat dari hermeneutika. Nah, berkenaan dengan natur Alkitab, ya, presuposisi yang perlu kita miliki, ya, adalah
Yang pertama, wahyu yang diinspirasi. Yang kedua, mengenai dokumen spiritual, Alkitab sebagai dokumen spiritual. Lalu kesatuan dan keberagaman, dokumen yang dapat dipahami, dan yang terakhir adalah kanon kitab suci. Ya, kita bahas satu persatu. Wahyu yang diinspirasi, ini ayat yang saya pikir beberapa ayat yang harus kita hafalkan ya berkaitan dengan pemahaman kita tentang Alkitab, yaitu bahwa Alkitab merupakan atau adalah wahyu, ya, revelation, penyingkapan Allah, ya, pengenalan Allah akan dirinya kepada manusia, supaya manusia bisa mengenali diri Allah. Dan wahyu ini tertulis ya melalui proses inspirasi. Ya, di pertemuan sebelumnya pasti saya sudah singgung bahwa inspirasi itu letaknya atau berada pada autografannya, ya, pada teks asli Alkitabnya. Nah, sedangkan para penulis Alkitab ini yang mendapatkan disebut sebagai pengilhaman, ya, atau diilhami, atau dihembusi oleh Allah sendiri. Nah, setidaknya seorang penafsir harus memiliki beberapa keyakinan ini. Yang pertama, bahwa autografa, ya, atau naskah asli Alkitab ini tidak mengandung kesalahan sama sekali atau ineransi Alkitab. Oke, suara saya apakah masih putus-putus? Ini ada yang chat bahwa Lancar, Pak. Di kami lancar, ya? jelas kok, Pak. Oke, Ya. berarti mungkin Wasti ya, internetnya cari spot yang lebih bagus internetnya supaya suara saya tidak putus-putus lagi. Nah, yang penting screen di depan bisa kalian lihat dan juga suara saya bisa didengarkan, begitu ya. Oke, saya ulang lagi ya. Ineransi Alkitab ini satu pedoman yang sangat penting untuk kita pegang dan kita miliki, bahwa Alkitab pada naskah aslinya atau autografannya tidak memuat atau tidak mengandung sama sekali kesalahan. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya ya mengenai adanya perbedaan-perbedaan di dalam penulisan Alkitab, ya. Ada penerjemahan secara literal, ada penerjemahan secara dinamik dan seterusnya. Ya, ineransi dan infallibility sudah kita bahas. Nah, presuposisi tentang Alkitab ini kita harus meyakini bahwa Alkitab tidak memuat kesalahan. Kalau ada yang berpolemik, ada yang membenturkan ayat satu dengan ayat yang lainnya, saya pastikan bahwa semua permasalahan, tanda petik ya, permasalahan yang ada dalam Alkitab bisa dipecahkan, bisa dicari atau bisa diberikan jawabannya. Mengapa hal itu menjadi tanda petik masalah? Ya, semuanya bisa diterangkan, semuanya bisa dijelaskan. Nah, ini dapat kita lakukan, ya, dapat kita pertanggungjawabkan iman kita, atau kita bisa berapologetika dalam hal ini, ya, apabila kita memegang teguh prinsip ini. Tetapi kalau kita mulai luntur, ya, prinsip kita mulai longgar, gitu, jangan-jangan Alkitab bisa bersalah, ya, selesai sudah. Ya, saya nggak bisa ngomong banyak lagi sama orang seperti itu, begitu ya. Nah, jadi bagi peserta kelas ini, saya akan terus mendengungkan hal ini, bahwa pentingnya keyakinan, pentingnya pemahaman bahwa Alkitab ini bersifat inerensi atau tidak mengandung kesalahan sama sekali, terutama pada teks atau naskah aslinya, seperti itu. Nah, yang kedua ini tadi juga sudah saya singgung di bagian sebelumnya, bahwa Alkitab ini memberi norma tertinggi bagi iman, kepercayaan, dan kelakuan manusia. Kita harus menempatkan Alkitab, firman Allah, ya, kitab suci, sebagai otoritas tertinggi iman kita. Ya, tidak ada norma lain, ya, tidak ada yang mengatur moral kita, ya, tidak ada yang menjadi basis moralitas kita selain daripada Alkitab. Maksud saya begini, ya, misalnya saya tidak boleh berzina, saya tidak boleh nonton film-film yang tidak pantas ditonton, saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begitu. Nah, yang menjadi landasan, yang menjadi dasar mengapa kita punya norma seperti itu adalah Alkitab sendiri. Bukan peraturan-peraturan, bukan hukum-hukum yang lain. Ya, jadi kita menjadikan firman Allah, Alkitab ini sebagai otoritas tertinggi dari iman kekristenan kita. Yang ketiga, berkenaan dengan wahyu yang diinspirasi, bahwa Alkitab adalah
wahyu khusus satu-satunya yang diberikan Allah, dan Alkitab sudah lengkap atau sudah sempurna. Nanti di bagian di poin selanjutnya tentang presuposisi Alkitab kita akan bahas bahwa Alkitab ini sudah lengkap, sudah sempurna, tidak perlu ditambahkan berkaitan dengan kanon Alkitab ya. Saya lanjutkan dulu. Dokumen spiritual. Nah, Alkitab ini mengandung nilai-nilai spiritual dan kapasitas untuk mengubah kehidupan orang-orang percaya. Alkitab memiliki sebuah kuasa yang unik untuk memengaruhi secara rohani kehidupan setiap pembaca. Hadirnya dimensi spiritual dalam Alkitab menjadi unsur yang menentukan dalam proses penafsiran atau hermeneutika. Nah, dengan menyebut Alkitab, dengan menjadikan ini sebagai presuposisi kita, ya, anggapan dasar kita, asumsi dasar kita, bahwa Alkitab berkuasa, Alkitab memiliki kapasitas untuk merubah kehidupan orang-orang percaya, yang mengubah karakter kita, mengubah perilaku hidup kita, dan seterusnya. Maka kita sedang menegaskan peran Roh Kudus dalam menggali kitab suci dan menemukan makna yang memberi tuntunan serta akan mengubah kehidupan kita. Ya. Nah, artinya dengan menyadari, dengan mengakui bahwa Alkitab memiliki kapasitas yang berdampak ya, untuk mengubahkan kehidupan kita, kita sedang mengizinkan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan ya, presuposisi tentang Alkitab sebagai dokumen spiritual. Yang berikutnya, Alkitab memiliki kesatuan dan sekaligus keberagaman ya, unity and diversity ya. Nah, Alkitab adalah sebuah unit yang utuh namun sekaligus memiliki keberagaman ya. Kesatuan maupun keberagaman Alkitab harus ditempatkan pada keseimbangan yang sewajarnya, tidak boleh berat sebelah ya. Alkitab adalah satu kesatuan, amin ya. 66 kitab ini adalah satu buku yang utuh, satu kitab yang utuh, Holy Bible ya, Scriptures begitu. Tetapi sekaligus kita juga melihat sisi yang lain, bahwa adanya keberagaman Alkitab yang disebabkan oleh banyaknya penulis kitab-kitab tersebut gitu. Tidak ditulis hanya oleh satu orang saja, tetapi Allah menggunakan ya, atau Allah memakai beberapa penulis Alkitab ya, beberapa hamba-hambanya, nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama dan rasul-rasul di Perjanjian Baru untuk menjadi juru tulis, katakanlah seperti itu ya, menyampaikan firman-Nya, pesannya kepada manusia. Nah, karena ditulis oleh orang yang berbeda-beda, yang hidup di zaman yang berbeda-beda dan letak geografi yang berbeda-beda pula, maka kita memberikan ruang ya untuk mengapresiasi adanya keberagaman di dalam Alkitab. Sebutlah sebagai contoh Injil ya. Tidak usah berbicara Injil Yohanes dulu, ketiga Injil sinoptik dulu ya. Sinoptik ini dari dua kata sebenarnya, sun dan optik ya. Sun ini bersama-sama, optik ini saksi atau melihat begitu ya. Artinya bahwa mereka secara bersama-sama menyaksikan kehidupan, pelayanan, karya Kristus ya di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Walaupun dikatakan sinopsis ya, ada kesamaan ya, ada kesamaannya, ada kemiripannya antara satu bagian dengan bagian lainnya, tetapi pun disampaikan dengan cara yang beragam pula gitu ya. Ada di satu Injil dikatakan di sana ada 2 malaikat, tapi di Injil yang lain dikatakan 1 malaikat gitu ya. Nah, kita harus melihat itu bukan mempertajam perbedaannya, tetapi mencari jembatannya. Mengapa ada keberagaman seperti itu? Bukan untuk dipertentangkan, tetapi sebenarnya itu justru melengkapi, menjadikan Alkitab semakin indah, semakin berharga, semakin bernilai. Ya, bahwa penulis-penulis yang berbeda ini menceritakan potongan-potongan yang lebih lengkap satu dengan yang lainnya, ya, saling menutupi, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, dan walaupun adanya keberagaman itu, tetapi tidak bersifat kontradiktif. Ya, contohnya ya berkaitan tadi yang contoh yang saya sebut tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Ada 2 orang malaikat di satu Injil dan di Injil yang lain
hanya tidak meng-highlight tentang dua manusia atau dua malaikat. Tetapi kedua Injil ini sama-sama menceritakan, mengisahkan tentang kebangkitan Kristus. Ya, tidak ada yang mendinai, tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang bertolak belakang. Ya, semuanya sama-sama sepakat bahwa Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Ya. Nah, jadi inilah ya sekaligus kesatuan dan keberagaman Alkitab ini membuat kita semakin mengapresiasi Alkitab, semakin kita menghargai. Betapa mengagumkan, betapa luar biasanya firman Allah Alkitab yang kita miliki. Ya. Jadi sangat rugi apabila kita malas, ya, apabila kita tidak memiliki gairah untuk membaca dan mempelajari firman Allah. Ya. Karena memang ini dokumen atau buku ya atau kitab yang sangat luar biasa. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya berkenaan dengan Alkitab, masih dengan Alkitab, ya masih tentang Alkitab, bahwa Alkitab ini merupakan dokumen yang dapat dipahami. Siapapun pembacanya, ya dari profesor Alkitab katakan seperti itu, ya, ahli Perjanjian Lama, ahli Perjanjian Baru, sampai dengan jemaat yang paling sederhana, ya yang encim-encim gitu, ya, yang tidak pendidikannya tidak tinggi, gitu. Semuanya dapat memahami isi Alkitab. Kalau saya tidak salah ingat di pertemuan lalu juga ada pertanyaan, Pak, bagaimana dengan orang-orang yang tidak sekolah Alkitab? Apakah mereka boleh untuk menafsirkan Alkitab? Nah, ini meneguhkan jawaban saya waktu itu. Jelas bisa, jelas boleh. Dan harus menafsirkan. Harus menafsir. Tentu dengan kapasitas yang berbeda-beda, ya tidak masalah. Karena Alkitab pun berkata yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, hanya dituntut sedikit. Yang kapasitasnya seorang guru besar begitu ya atau profesor ya tidak dituntut kapasitas yang kecil gitu. Tapi sebaliknya kalau dipercayakan hal yang kecil maka yang dituntut pun hanya hal yang kecil ya, tidak masalah. Baik yang diberi banyak maupun diberi kecil, semua atau kedua kelompok ini ya sama-sama diberikan tanggung jawab untuk mempelajari dan memahami isi dari firman Allah. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus, semua siapa saja orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, pasti bisa memahami isi dari Alkitab, gitu ya. Nah, yang berikutnya, nah ini ya berkaitan dengan kanon kitab suci. Ini poin terakhir dari presuposisi tentang Alkitab. Kanon Alkitab ini menandai batasan-batasan wahyu tertulis Allah atau prosedur pembentukan kitab suci yang sudah usai, sudah lengkap ya, sudah utuh. Tidak perlu ditambahkan lagi. Berkaitan dengan kanon kitab suci, ya memang ada keragaman, tidak ada keseragaman, ya masing-masing punya, maksud saya seperti ini ya. Roma Katolik meyakini Deuterokanonika memiliki otoritas yang sama, ya. Deuterokanonika ini kitab-kitab yang ditulis di zaman intertestamental antara abad ke-3 sampai abad ke-0 gitu ya sebelum Masehi. Kitab-kitab seperti Tobit, lalu ada beberapa kitab lainnya ya, ada 14 kitab Deuterokanonika. Jadi totalnya ada berapa tuh? 78 ya kitab di dalam Roma Katolik. Nah, orang Ortodoks Timur lebih banyak lagi begitu ya, dan seterusnya. Tetapi kita ya orang Kristen Protestan ya yang pada umumnya begitu meyakini bahwa Alkitab ini berisikan 66 kitab dan ini sudah utuh, sudah lengkap ya, tidak perlu ditambahkan dan tidak boleh dikurangi dari jumlah ini. Ya, 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab yang ada di Perjanjian Baru. Nah, ini harus menjadi pijakan ya, harus menjadi titik tolak penafsiran kita ya. Untuk menempatkan kitab-kitab ini ke 66 kitab yang ada di dalam Alkitab sebagai prioritas utama dalam penafsiran ya. Jadi hasil penafsiran kita tidak boleh dititik beratkan pada filsafat contohnya atau buku-buku yang lain di luar Alkitab. Tentu saja tidak dilarang untuk kita membaca buku-buku yang lain. Contohnya apa? Apakah saya tidak boleh Pak membaca surat Henok gitu, surat 1, 2 Henok? Ya, bukan tidak boleh ya. Silakan saja dan bahkan dianjurkan untuk membaca kitab-kitab tersebut.
tetapi tempatkanlah ke-66 kitab ini sebagai prioritas yang utama. Tempatkan ya kitab-kitab lain atau buku-buku lain itu berada di bawah prioritas dari ke-66 kitab yang ada di dalam Alkitab. Ya. Nah, ini berkenaan dengan Alkitab ya, presuposisi kita tentang Alkitab. Saya lanjutkan dulu ya, setelah itu baru kita akan berdiskusi kalau ada yang mau bertanya atau menanggapi. Yang kedua berkaitan dengan metodologi atau pendekatan penafsiran kita. Ya. Semua metode atau teknik penafsiran ini bersifat netral, tidak ada yang berat sebelah, ya tidak ada yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Kalau ada di kemudian hari, ya ada di yang terjadi di lapangan atau faktanya membuktikan bahwa ada yang ekstrim begitu ya, ada yang menjadi ekstrim kiri, ekstrim kanan. Itu bukan pada metodenya, bukan pada tekniknya, tetapi letaknya adalah pada manusianya, pada orang yang menggunakan metode tersebut. Jadi dalam kaitannya dengan metode pendekatan penafsiran, kita tidak boleh alergi terhadap satu metode pun, ya, tidak boleh alergi terhadap satupun metode penafsiran. Nah, tapi supaya seimbang, kita pun tidak boleh terlalu fanatik terhadap satupun metode atau pendekatan penafsiran. Ya, nah kita harus menempatkan secara proporsional ya bahwa metode ini atau teknik bersifat netral, disesuaikan dengan teks yang sedang kita tafsirkan atau yang akan kita tafsirkan, ya manakah metode yang paling tepat atau paling sesuai ya dipergunakan untuk menafsirkan bagian tersebut. Adalah baik untuk menerapkan metode-metode historikal dalam penyelidikan terhadap makna kitab suci, ya karena iman terhubung dengan sejarah. Walaupun Alkitab bukan buku sejarah, tetapi memuat banyak peristiwa sejarah. Maka metode historikal ini menjadi hal yang cukup penting untuk kita perhitungkan, ya untuk selalu kita libatkan, ya. Tetapi sekali lagi tidak hanya mengandalkan satu metode saja. Namun Bapak, adalah maaf, suara Bapak putus hilang-hilang. Hilang-hilang ya. Padahal saya sudah matikan ini ya, sudah matikan kamera ya. Oke. Sebentar, saya sedikit mengulang ya. Ya, karena iman ini terhubung dengan sejarah, maka kita harus berkomitmen untuk memahami sejarah Alkitab. Walaupun ya bagian yang sedang kita tafsirkan ini berkonflik, ya, berkonflik atau tidak enak untuk kita tafsirkan atau tidak enak untuk kita selidiki ya. Sejarah kelam gereja, sejarah kelam penafsiran, termasuk sejarah kelam Israel. Sebagai contoh misalnya berkaitan dengan sejarah ya, kitab Hakim-Hakim gitu. Banyak memuat hal-hal yang rasanya lebih enak kalau kita hindari saja bagian tersebut. Ya, tetapi sekeras apapun kita sekeras apapun kita berusaha menghindar dari hal tersebut, tetap tidak bisa menafikan bahwa sejarah tersebut benar-benar terjadi di masa lalu. Gitu. Maka adalah baik untuk kita memperhitungkan, ya, mempertimbangkan penggunaan metode historikal, ya, kritik historis, begitu ya. Bagaimana kita menggali konteks sejarahnya. Apa yang melatar belakangi penulisan satu kitab, penulisan bagian tersebut, sedang terjadi apa pada masa itu, dan seterusnya. Ini menjadi hal yang cukup penting untuk kita lakukan dalam hermeneutika atau penafsiran terhadap Alkitab. Nah, ini berkaitan dengan sebelumnya bahwa tidak ada penafsiran yang terjadi secara terpisah dari presuposisi, maka kita mengakui keunikan Alkitab dan berkomitmen untuk memulai proses penafsiran. Pada saat yang sama secara mendalam kita menerapkan metode-metode rasional dan berusaha mengeksegesis atau menafsirkan Alkitab ya, setiap bagian tulisan dengan integritas, akurasi serta ketulusan. Ya. Jadi sedikit mengulang untuk menyimpulkan bagian ini bahwa tidak ada satupun metode yang tidak netral ya, atau yang berat sebelah. Yang berat sebelah adalah penafsirnya. Maka kita harus memiliki presuposisi tentang metodologi yang
yang benar, yaitu bahwa apapun metode yang digunakan, semuanya bersifat netral, tinggal bagaimana kita mengeksekusinya. Ya. Dianalogikan seperti pisau, begitu ya. Pisau ini bisa dipergunakan untuk hal yang bersifat positif, begitu ya. Contohnya memotong daging untuk dipergunakan memasak dan seterusnya. Tetapi barang yang sama, pisau juga bisa digunakan untuk kejahatan, gitu ya. Misalnya untuk menodong orang dan seterusnya. Jadi bukan pisaunya yang bersalah, tetapi siapa yang memegang pisau itu. Metode penafsiran juga sama, ya, semua metode bersifat netral, tapi orangnya yang tidak netral. Nah, penting sekali untuk menjaga kenetralan kita, ya, sebisa mungkin, ya, kita tetap netral, kita secara berkala mengevaluasi presuposisi yang kita miliki berkaitan dengan hermeneutika atau penafsiran. Yang terakhir, ya, presuposisi tentang tujuan ultimat dari penafsiran atau dari hermeneutika. Semua teks Alkitab menyampaikan maknanya melalui dimensi manusia dan ilahi secara bersamaan. Jadi ada dimensi manusia dan dimensi ilahi. Ya, ini uniknya Alkitab. Bukan tulisan manusia seperti buku-buku lainnya, karya sastra lainnya, ya. Alkitab ini punya dimensi ilahi yang tadi kita sudah bahas bahwa memiliki kapasitas untuk mengubahkan kehidupan manusia, ya. Tetapi sekaligus juga memiliki dimensi manusia, ditulis bukan oleh Allah secara langsung, tetapi menggunakan media yaitu tangan manusia, latar belakang pengetahuan, ya, latar belakang kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing penulis. Nah, karena memiliki keunikan seperti ini, bahwa ada dimensi manusia dan sekaligus memiliki dimensi ilahi secara bersamaan, maka tujuan dari hermeneutika ini adalah untuk memampukan kita para penafsir menemukan makna dari teks yang dimaksudkan oleh penulis dan penyunting Alkitab agar dipahami oleh para pembacanya. Ya, jadi menemukan makna dari teks sebagaimana yang dimaksud oleh penulis dan penyunting Alkitab. Ya, penyunting Alkitab maksudnya begini, ya. Alkitab ini tidak terjadi secara instan. Tidak ditulis dalam satu waktu tertentu. Ya. Bahkan tidak ditulis dalam 1 atau 2 tahun. Namun prosesnya memakan waktu ratusan bahkan ribuan tahun sampai dengan kanon, ya, sampai dengan utuh sebagai kesatuan Alkitab. Nah, jadi tugas kita atau tujuan hermeneutika ini, ya, bagaimana kita menemukan, ya, apa sih yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab itu, ya, dan juga sekaligus penyunting Alkitab itu seperti ini, ya. Dari proses pengumpulan teks Alkitab yang ditulis dalam kurun waktu yang panjang ratusan hingga ribuan tahun itu, kemudian ada kelompok orang, ya, orang-orang tertentu yang dipakai juga oleh Allah untuk mengedit, mengumpulkan kitab-kitab tertentu dan menjadikan satu kesatuan, serta menyunting, ya, menyunting ini mengedit, artinya ini ditempatkan di sini, ini ditempatkan di bagian sini dan seterusnya dan sebagainya, ya. Ada pengelompokan kitab. Ini kelompok pertama disebut sebagai Torah, begitu, ya. Lalu kelompok yang kedua disebut sebagai Nevi'im, kitab nabi-nabi. Yang kelompok terakhir disebut sebagai surat-surat atau kitab-kitab. Ini kanon dari Yahudi, kanonnya orang Israel. Urutannya adalah sebagai berikut, yaitu Tanakh, ya, Torah, Nevi'im dan juga Ketuvim. Nah, sedangkan ada kanon Yunani atau kanon yang berdasarkan Septuaginta seperti yang Alkitab Indonesia, ya. Kita mengikuti kanon Yunani. Urutannya bukan Tanakh, bukan Torah, Nevi'im, Ketuvim, tetapi urutannya adalah setelah kitab Taurat, setelah 5 kitab Musa, maka ada yang disebut sebagai kitab-kitab sejarah, dimulai dari Yosua dan seterusnya. Lalu setelah kitab sejarah ada yang disebut sebagai kitab sastra. Nah, setelah kitab sastra, Mazmur, Ayub dan seterusnya, ya, barulah yang terakhir, pengelompokan yang terakhir disebut sebagai kitab nabi-nabi.
Nah, penyunting ini yang bertugas demikian ya. Oh, ini kitab ini masuk di kelompok ini, kitab ini masuk di kelompok sana, urutannya seperti ini dan seterusnya. Nah, semua itu memiliki maksud. Semuanya itu ada maknanya. Dan tugas kita sebagai penafsir adalah menemukan makna dari setiap bagian teks maupun bagian kitab. Selain kita memahami makna orisinilnya, makna sesungguhnya dari teks tersebut, ya, apa yang dimaksudkan oleh penulis, oleh penyunting, ya, dan apa yang dikehendaki oleh para penulis itu dipahami oleh pembacanya atau their first audience, maka kita juga perlu memperhatikan juga ya signifikansinya bagi kita pada masa kini, ya. Apa relevansinya? Apa yang harus kita gali, ya, dan kita temukan keterkaitannya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita gali makna orisinalnya dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Nah, dua sisi itu yang harus secara seimbang ya kita miliki, ada makna orisinal dan juga ada relevansinya atau signifikansinya dalam kehidupan kita. Nah, ini sebagai kesimpulan ya, Alkitab yang diinspirasi dan otoritatif memiliki signifikansi yang melampaui kondisi dan keadaan aslinya. Ketika kita mencoba memahami pikiran Allah yang diekspresikan dalam tulisan-tulisan zaman dahulu, kita akan menemukan pemahaman dan signifikansinya bagi kebutuhan-kebutuhan kita pada masa kini. Ya, oke. Pembahasannya selesai. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Silakan Nova Alisa ya, pertama kali mungkin angkat tangan tadi ya, atau ya Nova dulu, baru dilanjutkan Albertus. Silakan Nova. Ya Pak. Ya, salam Bapak. Ini saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ya. Pertanyaan pertama ini ketika waktu semester lalu Ya. kami belajar pengantar filsafat gitu kan Pak. Ya. Nah, itu dosennya bilang ada sebuah kesalahan penulisan atau terjemahan, saya lupa sih. Tapi ini yang saya mau tanyakan, terjemahan yang benarnya itu yang mana? Mungkin Bapak bisa lihat di Markus pasal 2 ayat 26. Oke, Nah, kamu di sana bacakan Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat 26. Ya. Firman Tuhannya mengatakan, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Nah, di situ dikatakan Yesus mengatakan itu Abiatar. Nah, tapi di dalam kitab Perjanjian Lama di 1 Samuel pasal 21 ayat 2, jawab Daud kepada Iman Abimelek, raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadanya dan yang kutugaskan kepadamu ini. Nah, di situ kan ada perbandingannya Pak, sama-sama imam gitu ya Pak, sama-sama pejabat, tetapi namanya berbeda ya Pak. Itu yang terjemahan aslinya siapa sebenarnya Pak? Apakah memang Alkitab salah gitu atau bagaimana ya Pak? Apakah Abimelek atau Abiatar? Bagaimana Pak? Markus pasal 2 ayat 26, kamu bandingkan dengan ayat di mana tadi? Tentang di 1 Samuel pasal 21 ayat 2 Pak. 1 Samuel pasal 21 ayat 2. Ayat 2. Oke. Ya, ini waktu semester lalu dosennya bilang ini salah gitu. Yang mengajar siapa waktu itu ya? Pak Michael Franz. Oke. Ya. Ya, jadi saya bingung apakah Abimelek atau Abiatar ataukah memang Alkitab salah gitu. Saya minta penjelasan dari Bapak gitu supaya ini pikiran saya jelas gitu, Pak. Iya. Terus itu pertanyaan yang pertama, yang kedua? Nah, mengenai pertanyaan kedua, untuk mengenai pernyataan dokumen yang dapat dipahami ya Pak tentang Alkitab. Menurut saya itu Pak, Alkitab itu sulit sih Pak untuk dipahami. Yang daripada kita terjemahan yang bagaimana. Yang
apalagi contohnya ya Pak, yang lebih susah dipahami itu kayak kitab Perjanjian Lama gitu, yang Kidung Agung gitu. Kalau itu dibaca akan dipahami itu porno gitu ya Pak, kotor gitu. Nah, penjelasannya dalam apa yang mudah dipahaminya gitu Pak? Apakah hanya bahasa Indonesia mudah dibaca gitu atau bagaimana ya Pak? Saya masih kurang nangkap itu penjelasannya gitu. Makasih Pak, itu aja pertanyaan saya. Oke, ini pertanyaan Nova ini berkaitan dengan presuposisi, ya, berkaitan dengan seperangkat asumsi yang masing-masing kita miliki. Nah, orang yang memiliki presuposisi yang berbeda, hasil tafsirannya akan berbeda. Kalau seseorang berkata, ya, punya presuposisi Alkitab ini bisa salah, maka hasil tafsirannya tidak mungkin benar. Ya, tidak mungkin benar. Tidak mungkin, minimal begini ya, tidak mungkin sama dengan orang yang punya presuposisi bahwa Alkitab tidak mungkin bersalah. Begitu ya. Nah, saya jawab yang kedua dulu, nanti baru mundur ke pertanyaan yang pertama. Dokumen yang dapat dipahami, Pak, saya susah memahami. Nah, itu presuposisi. Kalau kita sudah berangkat bahwa Alkitab tidak dapat dipahami, sulit dimengerti, ya. Nah, maka udah kita akan memiliki mental block, akan memiliki pesimistis, ya, tidak akan berusaha secara proper begitu ya untuk menemukan hasil penafsiran yang ideal, yang seperti yang dikehendaki oleh Allah. Nah, jadi presuposisi ini berkaitan dengan usaha kita untuk mengevaluasi secara berkala apa sih asumsi-asumsi yang kita miliki. Nah, contoh tadi Markus pasal, nah sekarang masuk ke sini ya, Markus pasal 2 ayat 26 dibandingkan dengan 1 Samuel 21 ayat yang kedua. Jika presuposisi yang kita miliki adalah bahwa Alkitab ini bisa salah, ini buktinya ada perubahan, ya. Nah, maka tidak akan secara serius mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Ya. Nah, ini kan sebenarnya masalah simpel, ya. Markus pasal 2 dengan 1 Samuel pasal 21 ini kan masalah yang sangat simpel. Ya. Ketidakmengertian, ya, ketidakpahaman seseorang mengenai tradisi yang dimiliki oleh orang Israel. Gitu. Adanya penyebutan nama orang tuanya, ya, nama orang tuanya untuk mengacu kepada anaknya. Misalnya begini, nggak usah jauh-jauh, orang Indonesia saja, ya. Orang Indonesia saja, anaknya misalnya namanya, ya udah yang namanya aja Nova aja. Oke, nah kalau ini tapi kebalik ya, orang tuanya Nova dipanggilnya pakai nama anaknya, gitu. Papa Nova, Mama Nova. Ini beberapa daerah tertentu ya, beberapa suku tertentu saya disebutnya bukan Pak Yehuda gitu, tapi Papa Joseph gitu, karena anak saya namanya Joseph. Ini kan suatu kebiasaan, satu tradisi ya. Nah, kalau di Israel kebalikannya, anak atau bahkan cucu, kalau punya kakek yang terkenal ya, maka sang cucu tersebut dipanggil bisa dengan nama leluhurnya. Ya, gitu. Jangan heran ya, Yesus dipanggil sebagai anak Daud. Kenapa bukan anak Yusuf? Di Matius pasal 1 ayat 1. Anak Daud, anak Abraham. Wah, padahal jauh sekali itu, nenek moyang gitu. Nah, itu hal yang sangat biasa. Hal yang sangat biasa terjadi. Jadi ketika menyebut nama seseorang yang lebih terkenal begitu ya, itu hal yang sangat wajar. Buat kita tidak wajar, buat kita tidak normal. Tetapi tidak demikian untuk orang Israel. Begitu Nova ya. Tapi kalau gini, kembali tadi ya, kalau seseorang sudah punya presuposisi yang salah, Alkitab ini bisa salah. Nah, nggak mungkin mencari dengan serius mengapa ada perbedaan seperti ini. Gitu ya. Sudah keburu prejudice gitu. Sudah keburu apa namanya nih, memandang sebelah mata, ini paling Alkitab yang salah. Berhenti di situ. Akhirnya tidak mungkin sampai kepada penafsiran yang benar, gitu ya. Nah, dokumen yang dapat dipahami tadi sempat disinggung oleh Nova bahwa Kidung Agung Pak, itu kitab yang porno. Nah, saya mau tanya, yang porno itu kitabnya atau yang membacanya? Yang porno ini otak yang membacanya atau kitabnya?
Iya, kalau ditanya gitu Pak, beberapa orang bilang kitabnya Pak. Kitabnya yang porno. Oke, ya. Kalau kitabnya yang porno, maka tidak mungkin ada satupun orang yang memuji kitab tersebut. Betul nggak? Tetapi tahu nggak? Ada yang disebut sebagai gulungan Megillot, ya, 5 kitab yang dipergunakan untuk atau yang selalu dibaca setiap hari raya orang Israel. Hari raya orang Israel. Nah, ada yang tahu nggak? Setiap kali hari raya Paskah, kitab apa yang dibaca? Hari raya Paskah. Belum di-admit. Oh, ada yang belum di-admit. Masa? Oh iya, ampun, iya ya. Sorry. Oke. Ada yang tahu? Ya, setiap kali Kisah Rasul orang Israel nggak menerima Kisah Rasul sebagai kitab suci mereka. Kitab suci mereka tanah gitu ya. Sampai kitab Alkitab Perjanjian Lama. Jadi belum tepat ya, pasti ya. Apa? Ya, 5 gulungan kitab. Apa kitab suci yang dibaca oleh orang Israel setiap kali merayakan hari raya Paskah? Bukannya Kidung Agung juga ya Pak? Kalau nggak Ya, salah. Kidung Agung. Nanti kalian cari ya, kalian cari di internet gitu kan. Sekarang zaman internet mudah dicari ya. Kitab yang dibacakan oleh orang Israel setiap merayakan hari raya Paskah, kitab apa? Kitab Kidung Agung. Kidung Agung ini disebut sebagai kitab di atas segala kitab. Ya, ada seorang rabi terkenal di Israel, Rabi Yahudi maksud saya, ya, yang berkata demikian. Kalau kanon Alkitab ya, mereka memiliki 24 kitab ya. Kalau di kita 39 ya, sama kitab-kitabnya sama, tidak ada yang berbeda. Hanya contohnya 12 kitab nabi-nabi kecil, kita masing-masing kitab ada ya, ada kitab Maleakhi dan seterusnya. Mereka dijadikan satu kitab, yaitu kitab 12 nabi. Nah, totalnya di 24. Mereka permasalahan begini, kalaupun Ketuvim ini mau dirombak ulang gitu ya, di reshuffle istilahnya gitu. Ada yang dieliminasi, ada yang ditambahkan, ada yang dibuang gitu ya. Semua kitab di Ketuvim ya boleh dibuang asal jangan Kidung Agung. Nah, ini pendapat seorang rabi terkenal, rabi Yahudi terkenal. Nah, kalau kitabnya yang porno, kalau permasalahannya terletak pada kitabnya, maka tidak mungkin ada orang-orang yang bisa menangkap the beauty of this scripture gitu. Ya, keindahan yang termuat di dalam kitab tersebut. Bisa diikuti nggak? Ya, jadi ini saya ambil analogi dulu ya, analogi dulu. Misalnya tentang perjudian, gitu ya, tentang judi. Kalau memang orangnya itu penjudi berat gitu ya, saya pernah lihat gitu ya, pernah lihat waktu zaman saya kecil gitu. Ada orang memang yang sudah sudah kecanduan judi gitu ya. Plat mobil pun bisa dijadikan taruhan. Plat mobil ya, jadi ada mobil lewat belakangnya apa ini, tolong jangan ditiru ya, please don't try this at home ya. Saya cuman ingat saja, kebetulan ingat beberapa peristiwa berapa puluh tahun yang lalu gitu. Orang yang kecanduan judi, plat mobil pun bisa dijadikan taruhan. Misalnya si orang A dan B bertaruh gitu ya, A pilih angka 8, B pilih angka 7, nanti ada mobil belakangnya 8, nah dia coret 1. Terus siapa yang duluan 10 itu yang menang dapat uangnya. Jadi plat mobilnya sendiri tidak salah. Plat mobilnya sendiri tidak salah. Tetapi yang salah apa? Orangnya. Otaknya orang itu. Orangnya otaknya penjudi. Ya Pak, tapi itu kan plat mobil Pak. Bagaimana dengan kartu remi Pak? Itu kan sudah pasti judi. Nggak tentu. Belum tentu juga. Ada nggak orang yang main kartu remi nggak pakai uang? Nggak pakai judi, nggak pakai taruhan? Hanya untuk fun saja. Ada nggak? Halo? Ada, Pak. Ada. Jadi jangan salahkan kartu reminya, salahkan otaknya penjudinya itu. Ya, Kidung Agung. Yang salah bukan kitabnya. Yang salah adalah otak yang bacanya ngeres.
otaknya yang baca ngeres. Kalau otaknya yang baca ini nggak ngeres, maka akan melihat betapa indahnya karya sastra, kedalaman sastra dari kitab Kidung Agung itu. Nah, ini kan berkaitan dengan presuposisi lagi-lagi ya, seperangkat asumsi. Kalau asumsinya, wah ini Alkitab ini bisa salah, Alkitab ini isinya bisa porno, Alkitab kejam, ya, memuat hal-hal yang sadis kejam, ya nggak mungkin bisa menemukan keindahan, ya, keindahan dan kemuliaan yang terkandung di dalam Alkitab kita, Firman Allah. Oke, jadi begitu ya, Nova ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tergantung seperangkat asumsi yang kita miliki. Jadi jangan ikuti seperangkat asumsi, jangan ikuti presuposisi orang-orang yang otaknya ngeres gitu, otaknya porno. Kitab Kidung Agung bukan untuk kita hindari, tapi justru untuk kita dekati dan kita gali, tentu dengan tuntunan Roh Kudus ya, untuk mengikis otak-otak yang porno itu, otak yang ngeres, begitulah ya. Oke Nova ya, mantap. Dua penanya terakhir ya, setelah ini jangan ada yang angkat tangan lagi karena waktunya sudah 11.26. Albertus, setelah itu Nove, silakan. Oke Pak, baik Pak. Saya ada kebingungan Pak. Kenapa? Maaf ya Pak kalau keluar dari konteks, tapi ini tentang Alkitab juga Pak. Mengapa Alkitab terdiri dari 66 kitab Pak? Apa sejarah yang melatar belakanginya sehingga bisa terbentuk 66 kitab itu? Okay. Nah, apakah jumlah kitab itu ada arti tersendiri Pak di balik angka tersebut gitu Pak? Karena mungkin kalau kita pikir-pikir ada aja orang yang menafsirkan tentang angka dari jumlah kitab itu mengartikan ini, padahal dalam tanda kutip kita belum tahu kebenarannya gitu Pak. Bagaimana itu Pak? Ya. Thank you. Oke, thank you Pak pertanyaan. Langsung saja Nove, saya tampung dulu pertanyaannya baru saya jawab. Nove atau Davin yang tanya? Davin Pak, saya Davin, ingin bertanya ya, okay. Pak. Ya Pak. Pak ini Pak mengenai tentang preposisi, saya ingin bertanya tentang Pak, kan kita apalagi kita perjanjian baru ya Pak. Aduh sorry, saya membuka kitab saya kok nggak bisa ya. Di dalam kayak contoh dalam kitab perjanjian itu banyak banget kisah-kisah yang dia pada satu kisah Pak. Cuman nanti kayak contohnya di kitab Markus, Matius, apa ketiga kitab Injil, kitab Injil lah, kitab sinopsis ini itu padahal satu peristiwa, tapi dia dibuat contohnya saja kayak Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, di dalam kitab Markus itu disebutkan nama Bartimeus kan Pak. Nah, sedangkan kitab Lukas dan Matius itu nggak disebutkan. Bahkan kalau nggak salah di kitab Lukas ya atau Matius di waktu Yesus menyembuhkan itu ada 2 orang Pak. Ada 2 orang dalam tokohnya tersebut. Nah, itu yang saya bingungkan, mengapa bisa seperti itu Pak? Apakah memang ada tujuan tertentu kisahnya diubah atau bagaimana Pak seperti itu? Oke, thank you Pak pertanyaan ini. 2 pertanyaan terakhir ya untuk kita pertemuan kita kali ini. Yang pertama dari Albertus, mengapa Alkitab terdiri dari 66 kitab? Ini berkaitan dengan kanon ya, dengan the canon of the Bible. Sebenarnya panjang ini ya, panjang sekali, tapi secara singkat begini yang bisa saya sampaikan bahwa kanon Alkitab ini tidak berlangsung secara cepat, tapi membutuhkan waktu lama ya. Kisah Para Rasul apa sih ini ya? Saya nggak ngikutin. Oh sudah lewat ya. Oke, sebentar ya. Jadi proses kanonisasi ini berlangsung sangat lama ya, bahkan memakan waktu sampai ratusan tahun begitu Albertus ya. Jadi yang menjadi menjadi kriteria mana-mana kitab yang diterima sebagai kanon ya, diakui otoritas ilahinya sebagai firman Allah, sebagai berotoritas ilahi, adalah yang pertama-tama ini tulisan dari para rasul. Jadi proses kanonisasi yang pertama ini pengumpulan tulisan dari rasul-rasul Kristus, muridnya Tuhan Yesus langsung ya. Itu jadi seperti Matius jelas muridnya Tuhan Yesus ya, lalu ada Markus ini itu yang kriteria kedua, Yohanes ini murid Yesus, suratnya Petrus ini muridnya Tuhan Yesus langsung. Itu kriteria pertama. Kriteria yang berikutnya adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan rasul-rasul Kristus.
Tadi saya sebut ya, ada Markus, ini adalah orang dekat atau murid dari Petrus, diyakini seperti itu. Dan Lukas adalah teman seperjalanan Paulus. Ya. Nah, ini memakan waktu lama ini. Nggak hitungan 1-2 tahun. Memakan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Lalu ada perdebatan, yang ini tidak bisa dimasukkan, yang ini harus dimasukkan. Wah, itu ada perdebatan yang juga memakan waktu lama. Ya. Sampai dengan akhirnya di Konsili Nisea gitu ya, sekitar abad keempat, ya di abad keempat Masehi, barulah diputuskan ini 66 kitab yang merupakan kanon firman Allah gitu ya. Kanon bahwa Alkitab ini sudah lengkap, sudah utuh seperti itu. Nah, di kemudian hari setelah Konsili Nisea ada kemudian konsili-konsili berikutnya gitu ya, yang nanti berkembang begitu. Oh, nggak cukup 66, perlu ditambahkan lagi dan seterusnya. Tapi hanya diyakini atau hanya dipegang oleh kelompok tertentu ya. Ketika perpecahan, ketika istilahnya adalah sebentar. Skias, kok saya suka kebalik ya, perpecahan ya, pokoknya pisahnya antara gereja timur dengan gereja utara ya, Roma Katolik dengan Ortodoks, kemudian nanti di reformasi pecahnya antara Katolik dengan Protestan. Nah, itu masing-masing kelompok ini meyakini hal yang berbeda ya. Kita 66, ada yang 78, ada yang 83 misalnya, dan seterusnya. Begitu. Jadi menjawab pertanyaan yang kedua dari Albertus, apakah ada arti tersendiri dari angka 66 itu? Ya, secara alegoris bisa-bisa saja orang menafsirkan, oh 66 ini berbicara tentang angka manusia. 6 itu manusia, 66 berarti angka kelipatan dari manusia. Ya boleh-boleh saja, tapi terlalu memaksakan kalau menurut saya. Ya. Sebaiknya kita tidak menafsirkan demikian. Jangan mengalegoriskan, jangan mencari arti rohaninya dari angka 66. Jangan mensakralkan angka 66. Ya, yang kita sakralkan adalah isi pesan dari firman Allah yang harus kita junjung tinggi, bukan kulitnya gitu. Ya. Jadi seperti itu Albertus. Oke. Sah-sah saja orang boleh berpendapat, boleh memiliki penafsiran 66 ini artinya apa ya. Silakan saja, tapi kita sebaiknya jangan. Yang kita sakralkan, yang kita junjung tinggi adalah pesan, ya, isi dari firman Allah itu sendiri, bukan kulitnya, bukan permukaannya. Begitu ya, Albertus, cukup jelas? Thank you, Pak. Ya. Cukup jelas, Pak. Ya, thank you juga buat pertanyaanmu, pasti memberkati yang lain. Nah, terakhir sekali pertanyaan dari Davin. Ada yang disebut sinopsis gitu ya, Injil sinopsis, yang mereport, yang melaporkan peristiwa yang sama. Tapi kok ini ada yang mau tanya tentang tugas, di chat aja ya, Wasti, silakan. Nanti saya mungkin kalau ada kesempatan saya jawab. Nah, tapi kok disampaikan dengan cara yang berbeda. Contohnya ya, tadi dicontohkan tentang orang buta, ada yang satu, ada yang namanya Bartimeus, ada yang disebut dua, ya, dan seterusnya. Nanti ada beberapa contoh yang lain. Misalnya Petrus menyangkal sebanyak 3 kali. Ada yang ayamnya berkokoknya sebanyak 2 kali, ya. Ada yang ada yang tidak menyebutkan ayam berkokoknya 2 kali, hanya disebutkan ayam berkokok begitu. Ya. Ini mana yang benar? Apakah ada yang dirubah? Apakah ada yang dipalsukan misalnya begitu ya? Jawabannya jelas, Davin, tidak ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang secara sengaja mengubah isinya supaya beda gitu ya. Tidak ada. Justru inilah keunikan Alkitab kita. Secara khusus Injil ya, karena tadi fokusnya ada pada pertanyaan tentang Injil. Secara khusus kitab-kitab Injil ini, walaupun mereka menyampaikan dengan cara yang berbeda, dengan angle yang berbeda, tetapi tidak menyangkal ya fakta itu sendiri. Contoh tadi, ada yang menyebutkan ayamnya berkokoknya sebanyak 2 kali. Ada yang ayamnya cuma berkokok begitu aja di Injil yang lain ya. Kita nggak usah buka ayatnya di mana ya. Nanti kalian bisa cari sendiri. Ada yang menyebutkan ayamnya berkokok sebanyak 2 kali, tapi di Injil yang lain hanya menyebutkan ayam berkokok. Tetapi tidak semuanya sepakat dan tidak menyangkal bahwa Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ini hebatnya Alkitab. Ya. Tadi saya contohkan malaikat, ada yang cuma menyebutkan malaikat.
nggak menyebutkan jumlahnya, tapi ada yang menyebutkan 2 orang pria, 2 malaikat. Ya, walaupun ada variasi, walaupun ada perbedaan gitu ya, atau variasi, tetapi perbedaan itu tidak dapat disimpulkan bahwa faktanya berbeda. Ya, variasi tersebut justru melengkapi, saling melengkapi. Oh, yang tidak direport oleh A dilengkapi reportnya oleh B, dan seterusnya. Begitu ya. Nggak usah jauh-jauh, David. Ya. COVID saja, contohnya COVID-19. Ya, kan setiap hari selalu ada tuh update ya. Ada pertambahan 18.000 kasus baru gitu ya. Ada 18.000 sekian kasus baru. Ya, berita saya nggak usah sebut mereknya ya. Berita A dengan berita B dengan berita C itu cara penyampaiannya beda-beda. Ada yang menyoroti dari perspektif kiri gitu ya, ada yang dari angle sini, ada yang dari angle kanan dan seterusnya. Ya, yang kalau kita baca kok penyampaiannya berbeda ya. Tapi kedua tabloid ini atau 3 tabloid ini sama-sama mengungkapkan fakta bahwa ada COVID di Indonesia. Ada pertambahan kasus di Indonesia. Tidak ada yang bilang begini, oh kasusnya 0. Kalau itu udah pasti berita hoax ya. Di zaman modern bisa saja hoax. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah ada Pak hoax di zaman dulu, di zaman Alkitab ditulis? Saya jawab, ada hoax, tapi kita tidak perlu khawatir. Itu tersaring dengan kanonisasi. Ya, dalam proses kanonisasi, oh ini hoax ini beritanya tidak benar. Ini tidak mengungkapkan fakta, itu tereliminasi, ya, itu terbuang. Dan ini providensia Allah ya, ini karya Allah ya dalam memelihara firman-Nya. Mana-mana tulisan yang otoritatif itu terpelihara dengan baik. Sedangkan yang tulisan manusia belaka yang tidak diilhami, yang tidak diinspirasi oleh Allah, itu akan punah dengan sendiri. Jadi itu hebatnya Alkitab kita, ya. Jadi begitu David, walaupun bervariasi dan itu tidak disengaja, ya, karena mereka nggak janjian. Matius tuh nggak janjian sama Lukas, Lukas tuh nggak janjian sama Markus. Masing-masing menulis surat. Ini kan tadinya surat ya, surat Matius kepada siapa? Pada jemaat. Ya, Lukas menulis kepada Theophilus. Ya. Tujuannya pun berbeda-beda gitu, audiensi mereka berbeda-beda. Tapi walaupun audiensnya berbeda, mereka tidak janjian satu dengan yang lain, menuliskan fakta yang sama. Wah, ini luar biasa. Bahwa isi Alkitab, ya, terutama isi Injil, itu benar adanya. Mengungkapkan fakta. Ya, begitu David. Silakan tanggapi. Ayo dibuka. Berarti bisa dibilang juga ada apa namanya Pak, perbedaan ini gara-gara audiens juga ya Pak. Tadi ada singgung audiens juga mungkin. Karena audiensnya seperti ini jadi ditulis seperti ini biar audiensnya cepat paham seperti itu ya Pak, tapi tidak menggugurkan fakta yang ada seperti itu Pak. Betul, tidak menguburkan fakta, benar. Iya, terus? Oke Pak, begitu Pak, saya sudah paham. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Selain audiens juga pengaruh dari penulisnya. Ini juga penting. Ya, Lukas ini seorang cendekiawan, orang tabib gitu ya, seorang dokter lah. Kalau sekarang doktor gitu ya kan, pasti lebih teliti, detail-detailnya lebih dapat dibandingkan penulis yang sederhana, penulis yang biasa. Itu juga, dan ada faktor-faktor lainnya pasti. Tapi dari 2 faktor ini ya, penulis dan audiens ini sangat menentukan mengapa ada tanda petik ya, ada perbedaan atau variasi, lebih tepatnya variasi penulisan, begitu ya. Oke, baik, waktunya sudah habis. Ini ada pertanyaan tentang tugas ya, apa sih contoh isu-isunya ya. Nah, isu hermeneutis tinggal dicari saja ya, apa masalah yang ada di luar sana yang up to date ya, yang relevan, yang masalahnya kalau bisa 5 atau 10 tahun lah maksimum. 10 tahun terakhir ini terjadi berkaitan dengan masalah penafsiran. Tidak harus ayatnya ya, tapi tentang penafsirannya. Nah, nanti tinggal dikritisi, dibuat makalahnya ya, latar belakang masalahnya seperti apa, mengapa permasalahannya terjadi, mengapa ada hal tersebut ya, baru kemudian pembahasannya dan akhirnya disimpulkan. Itu tentang tugasnya ya. Begitu Wasti. Oke. Saya tidak perlu contohkan ya
isunya seperti apa, nanti kalian bisa cari sendiri di internet, pasti banyak juga. Masalah hermeneutika, masalah penafsiran, nah akan keluar banyak sekali. Google lebih jago lah daripada manusia sekarang ya. Tanyanya ke Mbah Google sekarang. Asal ya, saya perlu ingatkan, asal jangan nyontek dari Google ya. Google cuma ditanya saja, tapi selanjutnya kerjakan sendiri. Karena kita harus menjunjung tinggi ya nilai-nilai akademis, ya integritas akademis, yang salah satunya harus menghindarkan diri kita dari praktek plagiasi. Jangan menyontek, ya jangan copas tugasnya, pekerjaannya, karyanya orang lain. Seperti itu. Oke, ya baik. Kita akhiri kelas kita. Sebelum kita berpisah, kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada Messi, ya Messi. Ini Messi peserta kelas juga ya. Ada Messi. Iya, silakan pimpin dalam doa Messi. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat perbincangan pada hari ini. Kami mau mengakhiri pertemuan kami. Kiranya apapun yang kami tangkap dari kerajaan kami, berilah selalu berkat daripadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, sampai